Annyeong guys, kembali lagi di channel gua, channel Pian dia, di tetap raja atau perasaan manggil gua apa? Dan kali ini kembali lagi di segmen, salah satu segmen yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat Norwegia, yaitu adalah Alpigera mencari thread di X atau Algementex. Bukan! Jumpa lagi di segmen Berben aja lah. Jumpa lagi di segmen Berben deh. Yang penting ngomong nih. Bercari-cari thread cerita di branded. Ada apa sih yang lagi rame? Apa sih lagi rame-rame? di Apa Twitter? yang rame-rame selain Haji Torik yang udah berdua haji? Adenya juga katanya waktu umur Siapa? berapa tahun? Sai. Yang cewek katanya waktu umur Fatimah. usai viral naik haji di usia 2 bulan, kini muncul Sajidah. pengakuan Umi Sajidah Halilintar bisa masak tumis kangkung dan rebus bayam di umur 7 tahun. Terus katanya di umur 13 tahun dia bisa seharian masak untuk 60 orang. Itu lebih ke Mbak catering sih, Mbak Hajidahnya. Tapi lu percaya gak di umur 13 tahun anak kecil bisa masak untuk 60 orang seharian? Kayaknya nggak sendiri. Kayaknya nggak, iya maksudnya kayak dianya ada ruwetan gitu, dianya bantuin, ada kayak pesta-pesta gitu, paling dia motong-motong kangkung, tak. Atau mencuci ayam gitu kan? Sa. Bunyi gitu bunyinya. Apalagi? Mengupas kentang. Cukrak. Menyangrai ketumbar. Komprang. Membuat popcorn. Mengupas jahe. Jahe. Tetapi dia tuh cuma campur-campurin doang. Jadi dia punya pembantunya ngupasin bawang, Jadi kayak dia tuh cuma blender set. Kalau kayak gitu mah bisa. Benar. Kayak Prila tuh Konsina. Ya kan? Masak gede tetapi mbaknya yang ngupas bawang, potong ayam. Jadi dia cuma kayak ngaduk doang lihat ya. buku set. Oh, begini. Set. Komprang. Emang buat 60 lu percaya gak buat 60 orang bisa? Percaya. Keluarganya aja ada 13. 13. Misalnya satu orang Torik itu 2. Nah, 13 kali. Sajidahnya ada 15 juga itu. Satu orang Torik 2. Sajidah ada 15. Sajidah 1. Iya, Sajidah 2, Sajidah 3 sampai 15. Iya. Misalnya anggota keluarga ini kan 13 pi. Satu orang aja 2 itu sudah Udah bisa 2, satu orang Satu orang dua aja ada Torik Ata. ada 26. Iya, misalnya Toriknya ada 2, Torik ada 2. Terus Atta Halilintar ada 2, Atta. Ya kan? Sai. Satu orang ada 2 aja, udah 20. Apalagi kalau ada 3. Betul. Permainan matematika doang sebenarnya ini. Permainan matematika. Ini ada lagi rame tahu. Apa? Ini yang thread ini yang nonton yang ngelihat 9 juta orang. 9 juta penduduk di bumi, Enggak, tetapi lebih. dirimu hanya satu, kecuali Torik ada 3. Guys, tadi gue ke toilet mall, terus keluar, kenapa semua orang pada hilang ya? Jadi dia keluar. Hilang. Iya, hilang. Gue bilang apa tadi? Hilang. Gue tekenin aja, takutnya lu tipe di situ. Oke, nah ini dia juga menyertakan foto-fotonya tuh. Lebih ke udah malam, Mbak, udah tutup. Nggak tahu ya ini Mbak atau Mas ya. Nah terus gini, sekarang gue udah aman guys. Kalau rame request mungkin bakal gue ceritain kronologisnya anjay. Kalau rame. Kalau rame dia bakal ceritain kromboloninya ya. Iya, ini namanya backroom experience ya. Backroom. Yang bilang karena mallnya udah tutup, gue tegaskan enggak mungkin karena gue di situ jauh sebelum mall tutup. Anjay. Udah guys, jangan pada ribut, mending baca dulu. Cat. Pengarahan dah. The backroom experience. Oke, buat orang-orang yang bertanya-tanya soal apa yang sebenarnya terjadi, gue bakal ceritain sejelas-jelasnya. Jadi kosakatanya dia udah ketahuan ini. Belum, denger dulu. Dari susunan gua nih. SPOK-nya SPOK. Spoki. So, kejadian kemarin itu gue alami di salah satu mall di Tangsel. Gue nggak mau nyebut nama mallnya apa, karena kejadian ini sama sekali nggak berkaitan dengan tempatnya. Balai kota Karena sih. gue rasa ini bisa saja terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Gue rasa paling memungkinkan di balai kota kalau mall hilang ya. So, ya udah, karena kami mahasiswa tentu kami tidak menolak ajakan itu. Apa sih tiba-tiba tidak menolak ajakan itu? Ini deh, singkat cerita, pas lagi makan malam di resto, tengah-tengah makan gue izin ke toilet karena tiba-tiba kebelet kencing. Kebanyakan minum, kayak gegara dapat dari konsumsi.
Singkat cerita, pas lagi makan malam di resto, di tengah-tengah gue kayak kebelet kencing. Akhirnya gue izin lah sama orang-orang, ya kan? Karena kayaknya gue kebanyakan minum deh. Pas lagi OTW ke toilet, suasana masih normal aja tuh kan. Masih ada Lali Cafe lagi manggung di bawah. Ada Ibu Owner Lali Cafe tuh di bawah. Iya, Lali Cafe lagi manggung kan. Nah, lagi di tengah-tengah kencing, tiba-tiba lampu toilet kayak gitu, kayak flickering. Oh iya. Gue bingung, tapi lagi-lagi karena gue orangnya bodoh amatan, jadi kayak gue nggak terlalu mikirin lah. Paling kayak ya masalah electricity aja. Electricity. Normal lah, walaupun bikin agak gitu, gimana gitu ya, ini kan mall gede ya, masa lampunya perepet gitu. Nah, setelah selesai kencing, gue keluar, tapi gue kebelet, gue kencing lagi. Adalah sekitar 7 kali gue bolak-balik kebelet, nggak kebelet. Itu lu ada kelainan itu. Nah, di situ gue kaget tuh, karena tiba-tiba toilet itu jadi bener-bener kosong. Hah? Kosong? Seperti mati lampu, ya sayang. Jadi kayak tadi kan ada orang-orang yang touch-up makeup. Itu mereka pada hilang, guys. Di situ kayak gue udah mulai deg-degan nih. Tapi gue berusaha positive thinking. Oh, mungkin pas gue kencing itu gue kelamaan. Jadi kayak mereka tuh udah pada balik lah gitu. Walaupun aneh juga sih ya logikanya. Soalnya toiletnya tuh bener-bener kosong. Hah? Kosong? Seperti mati lampu. Gak usah dinyanyiin Ya terus, sayang. gak usah dinyanyiin apa-apa Dia dinyanyikan. sengaja ngomong kosong ntar digituin sendiri. Iya. Dan masa iya orang sebanyak itu serentak berbarengan keluar toilet. Tapi gue masih berusaha tetap kalem. Jadi gue cuci tangan dulu di wastafel. Bersih-bersih kayak ya udahlah kayak gimana sih orang habis dari toilet gitu kan. Habis itu baru tuh gue keluar. Disitulah gue mulai panik karena suasana mall jadi sepi dan gelap. Hah? Sepi? Seperti mati lampu. Nambah lagi tadi kosong. Tadi kosong perasaannya. Sepinya tuh kayak waktu gue pertama kali datang di pagi hari sebelum mau buka. Jadi kondisinya tuh kayak mall pagi-pagi mau buka gitu loh. Bahkan lebih sepi lagi karena gue nggak lihat ada satpam atau staf toko yang seliweran kayak di waktu pagi. Toko-toko pada tutup. Pas gue lihat jam tangan begini, set jam masih menunjukkan pukul 18.58 ditambah 17.53 tambah 345 tambah 456 789 tambah 31.070 miliar berapa? 50 juta ratus giga. Yes, kamu masuk tahap berikutnya. Yes. Ternyata tuh masih pukul 18.58 58. 7 ya. jam 7-an. Tapi anehnya detiknya itu nggak jalan-jalan. Detiknya tuh stuck di angka 42. Nggak ada Kok 42. 42 sih? Nggak ada 42. FBI for your India. Information. For your information, FYI, bukan FDI. Yang jam gue tuh tipe jam digital, jadi ya kelihatan lah detiknya di mana. Ini mah diadain aja ya biar kayak. Jangan dijudge dulu, baca dulu sampai kelar. Sorry, itu gue. Baca dulu sampai kelar. Panik dan gak tahu apa yang terjadi, gue cobalah ke tempat tadi restoran teman-teman gue makan gitu kan. Bukannya makin tenang karena udah berhasil nemuin restorannya, gue malah makin panik karena bahkan restorannya beberapa menit sebelumnya masih buka dan gue singgahin, sekarang kayak udah kayak tutup gitu. Di situ gue langsung lemes, gue pingsan, gue kesurupan. Nggak ada. Wilujeng samping. Wilujeng sumping. Gue lemes banget, gue nggak tahu harus ngapain dan harus apa. Untungnya Shopee Paylater hadir deh. Ger, aduh Ger, lagi nggak dibayar Shopee loh. Udah lama Shopee nggak campaign ini. Untungnya HP gue masih ada baterai, walaupun tinggal 25%. Untungnya juga LCD gue masih mulus. Malah jual HP. Catatan masih mulus. Minat inbox. Minat inbox ya guys. Minat PM. ping me. WhatsApp sudah tersedia 3. Tapi pas gue lihat HP sinyal tuh masih ada guys. Sinyal tuh masih ada. Makanya gue langsung foto-foto aja suasana yang ada di sekitar gue dan gue post ke sosial media supaya orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi sama gue. Abis posting itu, gue mencoba merenung sebentar dan mikir sebenarnya apa sih yang terjadi. Setelah melalui perkiraan analisis, akhirnya gue menarik hipotesis bahwa saat itu gue nge-glitch ke backroom. Di creepypasta itu. Jelasin creepypasta dulu apa. Dia mesti pelan-pelan dari awal sama dia tuh. Tuhan menciptakan bumi itu kan dulu kosong. Tiba-tiba ada ledakan. Bang! Ah, ini bukan itu terlalu jauh. Creepypasta aja jelasin ke dia. Dari awal anjir. Creepypasta itu si website yang di situ orang tuh suka memposting cerita-cerita horor. Ada beberapa kejadian beneran, ada beberapa yang karangan.
Ada cerita soal namanya backrooms. Jadi diceritakan di dunia ini itu orang percaya ada sebuah realita, universe. Dia tuh hidup berdampingan sama bumi. Itu tuh dinamakan realitanya itu namanya backrooms. Nah, di situ tuh apa sih backrooms itu? Itu adalah sebuah ruangan tanpa infinity lah, infinity, tanpa realita, tanpa apa. Pokoknya di situ tuh kalau kamu udah ke situ, either akan terjebak selamanya atau bisa keluar dari situ gitu. Jadi kayak semua backrooms itu ada ininya, ada kayak level-levelnya. Biasanya kayak labirin atau apa. Ada level-levelnya lah. Semenjak ada cerita itu orang tuh mulai kayak bikin cerita, bikin video seolah-olah mereka terjebak di backrooms. Jadi kayak ada backrooms yang levelnya itu misalnya perpustakaan. Jadi pokoknya lu kemanapun lu pergi tuh nggak bakal ada habisnya, semuanya tuh perpustakaan gitu. Dan setiap backrooms itu dipercaya ada sosok yang jagain. Ada entity. Ada entity yang jagain, monster. Berarti dia ini beneran ke glitch ke situ apa? Nah, makanya backrooms itu sendiri sebenarnya adalah cerita karangan. Tetapi ada juga beberapa orang percaya backrooms itu nyata, gantung kepercayaan sebenarnya. Berarti ini dia bohongan apa? Nggak tahu. Makanya nggak tahu. Tapi dari ceritanya tiba-tiba setelah aku memahami, sepertinya aku nge-glitch ke backrooms. Kayak kenapa ngambil kesimpulan langsung kayak begitu? Buka lagi, Pi. Gue belum tahu alasan kenapa gue bisa nge-glitch ke situ. Tapi gue cukup amazed kalau ternyata sebenarnya backrooms ini itu beneran kejadian. Tapi tetap aja walaupun amazed, sesaat gue panik lagi karena gue harus cepet-cepet balik ke reality gue yang sekarang. Karena kalau enggak, banyak yang bilang orang tuh bisa gila kalau terlalu lama di backrooms. Gue lalu coba kontak sama salah satu teman gue, Fatir. Meskipun dia waktu umur 2 bulan dia belum haji sih. Gue minta tolong lah sama Fatir. Dia nggak pakai lama, gue langsung aja deh telepon dia. Dan Fatir tuh yaping panjang lebar mengenai apa yang gue alamin dan yaping tuh gimana sih? Bacot ya. Dan gimana hipotesis gue terhadap kejadian yang lagi gue alamin. Fatir awalnya nggak percaya dan nganggap gue halu. Karena itu gue mutusin buat fit call dia dan akhirnya dia percaya. Di fit call dari backroom aja itu sebenarnya udah aneh banget. Terus lu bayangin satu saat gue telepon lu. Pi gue lagi di backroom. Pi. Gue ketawain sih. Gue ketawain anjing. Padahal sebenarnya gue ternyata beneran gimana? Bodoh amat. Itu salah lu. Bu Riri dosen gue juga langsung tahu karena beliau, Fatir dan tim panitia event yang lain masih barengan posisinya saat itu. Bu Riri langsung sigap coba menghubungi manajer mall dan Fatir nyuruh gue untuk nunggu dengan tenang karena mereka semua yang bakal take over masalah mulai saat itu. Tentu gue ngomel-ngomel dan disuruh tenang, mana bisa gue tenang. Gue lagi ada di dunia mana nih gitu kan. Iya. Baterai gue juga udah ngedrop banget, udah jadi 18%. Tetapi tenang, LCD gue masih bagus. Casan ada. Ya Allah. Kotak juga ada. Ya Allah. Mau PM. HP gue tuh basicnya udah butut, jadi sebelum dipakai video call segala macam, jadinya ya gue udah nggak aktif update lagi karena harus ngirit baterai. Iya. Nah pas menunggu itu gue gabut, jadi kayak gue coba explore aja itu mall yang tutup itu. Mumpung ada kesempatan juga kan kapan lagi anjir bisa ke backrooms gitu kan. Sebenarnya penampakannya nggak terlalu beda sih sama dunia nyata, paling vibes-nya aja nih kayak bener-bener hening, nggak ada kehidupan, nggak listrik ada, sinyal ada, tapi kayak sama aja, cuma bedanya kayak mall tutup aja. Rasanya tuh kayak nggak nyaman karena kalian kayak nggak benar mesin ini tuh kalian tuh sendiri apa sebenarnya kayak ada sosok apa sih yang ada di sini gitu. Waktu gue explore nggak sampai ke lantai-lantainya yang lain karena gue takut mau ke lantai atas mau ke lantai bawah, gue cuma di lantai tempat gue itu aja. Setelah explore satu lantai gue kemudian balik lagi ke titik awal tempat gue tadi mulai gitu. Gue istirahat dan nunggu sampai bantuan datang. Bener aja sekitar kurang lebih 15 menit kemudian Fatir nelpon gue. Of course lah gue angkat teleponnya Fatir. Kring gitu kan. Lo bisa nyambung ke dunia backroom? Dia kan aneh banget anjir. Iya, terus? Berarti di backroom tuh ada provider ya? Ada provider mungkin di backroom itu. Nah, yang perlu dipertanyakan, si penulis ini pakai apa? Providernya. Sampai sinyalnya tembus backroom. Berarti itu bisa jadi promo tuh. bisa jadi ini anjir. Ini adalah sebuah peluang yang terlewatkan. Padahal kan di sini sebenarnya bisa masuk brand nih. Iya, Anda terjebak di backroom pakai provider kami. Gue angkatlah teleponnya Fatir kan. Berharap ada kabar gembira. Pas gue angkat ternyata yang ngomong bukan suara Fatir, mereka suara bapak-bapak yang gue nggak kenal sebelumnya. Bapak itu ngenalin diri sebagai Pak Arsyad, manajer mall. Beliau awalnya minta maaf di telepon tersebut, tapi kayak dia nggak bisa ngejelasin kenapa itu bisa terjadi. Dia lalu ngeinstruksiin gue buat masuk ke dalam lift. Dari situ katanya beliau bakal bantu gue buat keluar dari backrooms. Manajernya tahu solusinya. Ini kalau kok manajer tahu solusi. Manajernya mungkin pernah terjebak di backroom juga, Cok. Game Master Pandora. Iya, Game Master Pandora manajernya itu.
Gue bingung dong, kenapa harus lewat lift? Gue harus naik apa turun? Kayak si Bapak Arsyad juga nggak mau bilang saat itu. Cuma dia janji bakal jelasin semuanya setelah gue keluar. Beliau juga nyuruh gue buat jangan pencet sembarang tombol. Cuman boleh dipencet tombol yang ada badaknya. Nggak mungkin, itu larutan. Bagian bukan tombol sih, itu logo doang. Yang penting gue bisa masuk liftnya aja dah. Apa boleh buat gue ikutin aja instruksinya. Terus dia masuk tombol apa? Mencet tombol apa? Gue terserah mau pencet tombol up or down. Yang penting bisa bikin liftnya kebuka dan masuk ke dalam lift. Tapi setelah masuk, jangan pencet apa-apa. Cukup tutup pintu liftnya aja. Nggak sampai satpamnya pun tahu loh caranya. Sama satpam manajer mall. Manajer mallnya. Satu lagi, beliau juga kasih pesan, ngasih tahu Fatir, entah itu lewat telepon atau chat. Ketika gue di dalam lift dengan kondisi pintu tertutup, gue pun waktu itu nurut-nurut aja kan, ngikutin instruksi dia. Udah, gue tutup teleponnya kan, gue langsung bergegas pergi ke lift. Gue pencet tombol up biar liftnya kebuka, dan setelah kebuka, gue tutup pintunya tanpa pencet tombol apa-apa kan. Gue langsung infoin Pak Fatir, halo Pak Fatir, udah dalam lift nih, gitu kan. Lampu lift memang kondisinya nyala waktu itu. Nggak lama tiba-tiba lampunya flickering lagi. Balik tuh dia. Gitu. Gue udah takut tuh kan, gue bakal kenapa-napa. Tapi untungnya flickering itu kayak cuma 5 detikan. Akhirnya normal lagi dan pintu lift kebuka. Waktu pintu kebuka, teman-teman gue, Bu Riri dan semuanya tuh berdiri dan nungguin gue di luar lift. Betapa leganya gue saat akhirnya nemuin ada lagi kehidupan. Tiba-tiba udah rame lagi aja gitu. Salah lantai sih kayaknya, menurut gue sih salah lantai doang. Lantai yang lagi direnov ya? Iya, lantai yang lagi direnov dia. Lantai lagi direnov ya dia Tahu ya. Tapi manajernya kayak mau kasih tahu itu kayak sungkan, soalnya dia udah percaya banget dia masuk ke backroom. Jadi Iya. kayak gak mau pup the party aja manajernya. Gue tambahin aja dia kan. Manajernya tuh Pak, gua kasih makan aja lah. Iya, Egonya iya, dia, iya, gua iya, kasih iya. makan aja lah dia. Halunya dia. Iya, halunya dia. Bu Riri akhirnya langsung narik tangan gue dan meluk gue. Beliau khawatir banget. Teman-teman gue pun pada mengucap syukur semua gitu. Setelah mengharu biru, gue lalu dibawa ke ruang kantor Pak Arsyad. Pak Arsyad akhirnya ngejelasin apa semuanya yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi adalah, mohon maaf banget yang bagian ini nggak bisa gue spill ke kalian karena gue udah janji bakal keep it to myself. Dan I'm sure as hell I'm on their watch. Intinya gue bener-bener selalu melongo sepanjang ngedengerin penjelasan Pak Arsyad. Singkat cerita, setelah mendengarkan penjelasan Pak Arsyad, Sebenarnya belum dapat ide. udah deh, end of the story. Bacain dong reaksi-reaksi reply-nya, Ger. Biar seru. Bacain reaksi reply-nya. Salut, saya ngarang 2 tweet aja susah, ini banyak banget. Bukan kita yang bilang ya. Terus saya baca lagi. Siapa sih ini yang ngasih hotspot? Bodo amat mau dongeng kayak mau apa, gue bacanya buat hiburan aja. bener. Enggak lah anjir, kalau gue sih jujur gue nggak percaya. Iya, kalau gue juga Karena emang udah nyata backroom itu sendiri tuh sebenarnya adalah cerita. Tapi kata dia, lu nggak bakal bisa ini sebelum lu ngalamin sendiri, Ger. Ngalamin skizofrenia. Mungkin abis ini ada produser yang tertarik untuk... Iya, Backroom adalah maut mungkin dibuatin. Iya, betul. Dibuatin film Backroom adalah maut. Tapi sebenarnya ide Backroom ini kalau jadi film menarik banget. Sampai sekarang kan belum ada film soal Backroom, atau mungkin kita belum nonton. Pengabdi Backroom gitu kan. Has, menurut lo kalau ada film soal Backroom, sutradaranya kan Alpi pilih Joko Anwar, penulisnya lu tanya ha. siapa penulis yang Lu tanya, cocok ha, untuk film Backroom itu? Waduh, tumben jawabannya itu. Dramsa. Ya coba kalian komen menurut kalian ceritanya kayak gimana ya. Tapi ya dari awal, kenapa gue nggak percaya? Karena dia mati-matian mematahkan ini tuh Backroom gitu, ngerti gak sih? Mana ada orang kayak, kalau gue kepindah kayak, kalau misalnya gue jadi dia, gue nggak bakal mikir itu Backroom, gue bakal mikir gue pindah dunia, kayak misalnya kayak, apakah gue masuk ke dunia gaib gitu ya? Iya. Gak ada gue kepikiran Backroom, ini tuh jelas-jelas dia tuh kayak terkesan dari awal tuh udah dikonsepin ini tuh Backroom. Backroom Iya. gitu, udah dikonsepin gitu, kayak Kalau gitu. menurut kita sih kayak gitu. Dari mana kelihatan palsunya? Dari kayak HP-nya udah tinggal 18%, jadi dia udah nggak bisa foto-foto lagi. Bullshit banget aja. 18% gue masih bisa video 7 menit. 18% gue masih bisa 1 match Mobile Legends aja. Iya. Oke, segitu aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton terus channel Gerald dan jangan lupa join membership Mengkudu Terbang dan juga Gerald Ditan channel Pasien Rawat Jalan, dan juga subscribe Dwiki channel. Dwiki adalah kayak channel Dwiki kompilasi ya. Dwiki the channel. Dwiki the channel. Dwiki the channel. @official gitu ya. Official. Oke, segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.